Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menerangkan tentang bentuk badan hukum dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusidi SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadana dengan NIM 29023 50029. Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Bentuk badan hukum. A. Handelsatz merupakan segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia, perusahaan, dan lain-lain. Handelsatz terbagi tiga, yaitu yang pertama benda tetap. A. Yang bertubuh. Yang termasuk ke dalam yang bertubuh yaitu tanah, kapal terdaftar, tanah di atas gedung milik orang lain. Yang B. Yang tidak bertubuh, hipotek dan lain-lain. Berikutnya benda tetap. A. Yang bertubuh, mebel, mesin-mesin, alat komunikasi, telekomunikasi. B. Yang tak tertubuh, piutang, gadai, nama perusahaan. Yang ketiga, yang bukan benda, yaitu utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Jika kita perhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH PDT, tampak bahwa KUH PDT sangat menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pembedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Pembedaan benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan, yaitu dengan cara perolehannya, cara penyerahannya, cara pembenangannya, dan mengenai daluarsa. B. Bentuk-bentuk badan hukum. 1. Kooperasi. Kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, ataupun perkreditan. Ciri-ciri kooperasi dibedakan menjadi dua, yaitu segi ekonomi. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dibiayai bersama. Yang kedua, segi hukum, badan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Pasal 9. Koperasi, macam-macam koperasi ada dua, yaitu 1. Koperasi primer, didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Koperasi sekunder, didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Syarat pendirian koperasi. A. Rapat pembentukan koperasi. Yang kedua, surat permohonan pengesahan. Yang ketiga, pengesahan akta pendirian oleh pejabat. Yang keempat, pendaftaran anak pendirian. Yang kelima, pendaftaran akta pendirian kepada pendiri. Yang keenam, pengumuman dalam berita negara. Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan oleh pejabat dengan menempatkan dalam berita negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam berita negara. Yang kedua, ada yayasan. Sebelum dimuat pada Undang-Undang RI, yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan yang ada saat ini merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Di Belanda disebut stichting, yang bersifat sosial dan bertujuan idealis. Menurut Undang-Undang RI, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. A. Organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. B. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud, memperoleh pengesahan dari Menteri. C. Pengesahan dimaksud ditujukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. D. Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. E. Anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. F. Perubahannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. G. Laporan pengurusan yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu. A. Paling lambat 14 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait. B. Setelah 30 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima. Pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan sebagai berikut. A. Bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar. B. Lalai dalam melaksanakan tugasnya. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh panitia sedikitnya 3/4 dari jumlah anggota pembinaan disetujui paling sedikit oleh 3/4 jumlah pembina yang hadir. Bubarnya yayasan dikarenakan 1. Jangka waktu yang ada dalam yayasan telah berakhir. 2. Tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. 3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan, yaitu A. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. B. Ketidakmampuan membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. C. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. 3. Perseroan terbatas atau PT dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 JO 40 2007. Ketentuan umum. 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan. 2. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham RUPS, direksi, dan komisaris. 3. RUPS adalah organ rapat umum pemegang saham RUPS, direksi, dan komisaris. RUPS adalah organ perseorangan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Saham. Saham adalah bahasa Indonesia yang disebut andil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, yaitu tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan sebagai pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan setiap orangnya. Penyetor atas saham dapat dalam bentuk lain, dengan penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terkait pada perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Penjelasan tentang nilai nominal saham. A. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang RI. B. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri. Isi gugatan pada dasarnya permohonan untuk A. Agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut. B. Perseroan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul. C. Perseroan mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Perseroan dinyatakan pailit oleh PN atas permohonan direksi berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS
Apabila hal kepailitan terjadi atas kesalahan atau kelalaian direksi, maka cara menutup kerugian perseroan adalah dibebankan kepada direksi secara tanggung rentang. Namun bila direksi dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Oke, sekian penjelasan saya tentang bentuk badan hukum dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Saya Wahyu Ramadana, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.